Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun saja berada, semoga semua yang menyimak penyampaian ini selalu dalam bahagia, makmur, dan damai selalu. Amin. Tema pada penyampaian kali ini dengan tema berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa memohon kepada Allah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu berkaitan dengan ibadah. Bahkan kata doa itu dapat diartikan ibadah. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim disebutkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kamu sekalian kepada aku, niscaya aku akan mengabulkannya untuk kamu sekalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah aku, kelak mereka akan memasuki neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Surah Al-Mu'min ayat 60. Oleh sebab itu, orang yang sadar untuk berdoa dan memohon dengan segala kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung beberapa pengertian yang positif. Pertama, ada kemauan berdoa kepada Allah merupakan salah satu bentuk pernyataan kelemahan diri. Kelemahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhum khalafahnya sebaliknya, orang yang tidak mau beribadah kepada Allah dan tidak mau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dianggap manusia sombong kepada Allah. Orang semacam itu diancam neraka jahanam. Allah murka kepada orang semacam itu, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya berikut ini. Man lam yad'ullaha yaghdab alaihi. Man lam yad'ullaha yaghdab alaihi. Rawahu Ahmad wal Hakim an Abi Hurairah. Artinya, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Kedua, ada keikhlasan berdoa kepada Allah itu
merupakan salah satu cara mengagungkan Allah, Tuhan yang Maha Agung. Ketiga, dalam berdoa kepada Allah itu terkandung pernyataan bahwa segala sesuatu yang ada ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memohon izin lebih dahulu kepada Allah sebelum kita mempergunakan sesuatu itu. Dan yang keempat, berdoa kepada Allah itu yakni kesadaran memohon kepada Allah itu dalam pengertian ada suatu kandungan bahwa segala keinginan kita tidak akan tercapai tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kesadaran memohon segala kebutuhan kepada Allah itu mengandung pengakuan bahwa kita ini miskin dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya. Seperti itu. Berdoa kepada Allah itu memberikan ketenangan batin. Ketenangan batin bagi orang yang berdoa dan orang yang didoakan. Sebagaimana dijelaskan, inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah mendengar lagi maha mengetahui. Tersebut dalam Al-Quran pada surah At-Taubah ayat 103. Ketenangan itu sangat penting. Penting sekali dalam menghadapi berbagai problem hidup ini. Ketenangan hidup itulah di antara ciri kebahagiaan yang didambakan oleh setiap orang. Dengan ketenangan itu orang tidak mudah putus asa. Artinya dengan ketenangan itu orang tidak mudah putus asa bila mana ditimpa musibah, tidak gampang emosi dalam menghadapi berbagai kritikan. Bahkan terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh kemarahan. Orang semacam itu akan dapat menghadapi segala masalah dengan kepala dingin dan pertimbangan masak, serta putusan yang bijaksana. Berdasarkan uraian singkat ini, kita
sudah dapat memahami bahwa berdoa kepada Allah dan disertai zikir itu sangat penting sekali. Penting sekali. Bagi setiap orang yang ingin membangun manusia seutuhnya. Sampai di sini dulu disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.